tentang hoax sejarah jajah oleh Belanda. Ini merupakan sejarah Indonesia ya, yang katanya itu saya juga belajar katanya Belanda itu Belanda, maaf, katanya Indonesia itu dijajah oleh Belanda sekitar 1900 abad ini ya. Ini untuk kata Pak Nirwan itu seperti judulnya juga sejarah penjajahan di Indonesia. Apakah itu Indonesia dijajah? Agar tidak perlu lebar, kita langsung saja kegiatan ini. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Iwan. Waktunya saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya, dan alhamdulillah sekali kita bisa berkumpul dan bertemu lagi di kegiatan presentasi ini. Insya Allah saya akan membahas tentang hoax sejarah penjajahan di Indonesia. Dan pada hari ini tentu saja merupakan hari yang berbahagia karena memang kita sedang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ya. Konten saya udah bisa terlihat Bu Yun? Sudah bisa terlihat share kontennya ya? Sudah ya? Sudah Bang. Oke, terima kasih. Oke, dalam pembahasan ini kita akan bahas tentang hoax ya. Hoax itu sebelum kita mulai kita harus pahami dulu apa itu hoax. Hoax itu seperti yang udah kita ketahui ya. Hoax itu bisa diartikan berita bohong, kabar bohong yang memang sengaja dibuat hingga seakan-akan orang itu yang membaca mengetahui tentang berita ini dan kebenarannya. Nah, ini saya kutip dari pendapat dari Silverman tahun 2015. Hoax merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan tetapi dijual sebagai kebenarannya. Kemudian di sini juga ada pendapat dari Wan, kemudian ada beberapa pendapat yang lainnya bisa diartikan sebagai arti misleading atau informasi dalam fake news. Memang ini juga tidak memiliki landasan faktual dalam berita-berita hoax ini. Nah, ini kita nggak akan bahas tentang hoaxnya, tapi tentu kita akan bahas tentang Indonesia itu sendiri ya. Untuk kata hoax itu sendiri sebenarnya mulai digunakan itu pada awal abad ke-19 ya, tepatnya di sini 1808 dari kata hokus pokus. Hokus pokus ini umum digunakan oleh para pesulap-pesulap ya. Hokus pokus. Hokus itu bisa diartikan mengelabui. Jadi tujuan memang untuk mengelabui, menghibur ya, seperti itu. Asal kesejarahan yang mencatat tentang peristiwa-peristiwa kebohongan. Ya. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya akan menyampaikan baik eksistensi sebuah negara tersebut. Dan mohon maaf, mungkin Indonesia ini merupakan salah satu negara yang dalam kesejarahannya itu banyak sekali tentang berita hoaxnya, sejarah hoaxnya. Tapi jangan khawatir, bukan hanya Indonesia sebenarnya, bisa diartikan juga atau bisa saya simpulkan semua negara ini juga pasti membutuhkan hoax dalam sejarah. Yang udah kita ketahui, hoax pembahasan kali ini itu kita sampai sekarang umumnya Indonesia itu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad ya. Nah, bisa saya simpulkan sebenarnya ini ada berita hoax. Berita hoax ini sebenarnya berita hoax yang memang dibuat secara tidak sengaja ya. Maksudnya bagaimana? Dari orator-orator zaman dulu, salah satunya dari Insinyur Soekarno, yang memang digunakan untuk memicu berjalannya waktu Indonesia mulai menjadi negara mapan, kemudian informasi tentang transformasi ilmu pendidikan, kemudian peristiwa-peristiwa sejarah itu dibukukan menjadi sebuah buku pelajaran, menjadi suatu kur. Kita harus yakin Indonesia dijajah oleh Belanda 3,5 abad atau 350 tahun. Nah, itu. Jadi itu yang saya maksud dengan hoaxnya. Yang sebenarnya bukan 350 tahun, tapi 35 Hutman.
1596 ya. 45 atau dalam Belanda itu kan jadi 1942 karena 42 ke 96 itu kurang lebih 346 ya. Itu kalau benar-benar dipaksa untuk dipercaya gitu. Sebenarnya bukan 350 tahun tapi 35 tahun. Ya. Ini secara runutan peristiwanya ya, mulai dari kolonialisme Hutma hingga ada masa VOC ya. Kemudian masa 1816 ini masa Inggris, masa Prancis. Hingga kemudian di sini kan 1945 Indonesia dinyatakan sebagai negara yang merdeka. Ini dia pertanyaan, benarkah demikian jajah selama 350 tahun Indonesia itu oleh Belanda ya? Nah sebenarnya kalau kita secara perhitungan ini ya, secara perhitungan seperti ini, perhitungan 350 tahun itu dari 45, 15, 96 sekitar ini ya, kemudian diberatkan menjadi 350 tahun. Tadi dikurangi 3 tahun karena 42 ke 45 itu masa Jepang ya. Kemudian perhitungan 35 tahun ini dihitung dari 1949 sampai 1907 atau sekitar 42 tahun, sama dengan 35 tahun. Nah, kenapa saya maksudkan ada 7 tahun di sini? Sebenarnya ini ada 2 versi ilmiah ya. Tergantung Bapak Ibu mau meyakini mana, apakah versi Indonesia atau versi Belanda. Nah, nanti mungkin di sini kita akan bahas nanti di sesi kedua, itu insya Allah akan saya laksanakan pada tanggal 27 April hari Senin ya, dengan siswa dengan anak sekaligus pembelajaran online juga. Nah, selanjutnya kita akan coba bantah dari 350 tahun ini. Pertama, Indonesia ini mengalami kontak penjajahan itu sebenarnya dari bangsa Portugis tahun 1511. 1511 itu ketika datangnya datangnya Alfonso de Albuquerque ya, Albuquerque. Oh nggak muncul, oh kelebihan di sini. Kok malah naik ke atas sebentar. Agak ngeloading ini komputernya nah. Sebenarnya kontak penjajahan yang dikatakan itu ketika ada kontak dari bangsa Portugis tahun 1511 ketika Alfonso de Albuquerque bisa menaklukkan wilayah Malaka, yang mana Malaka di situ masih bersifat bandar perdagangan. Jadi sifatnya masih lemah, belum ada bentuk pemerintahan secara militer yang kuat. Ya, sehingga ketika Alfonso de Albuquerque yang datang dengan sekitar 300 pasukannya, ini cukup dengan mudah sekali Portugis menaklukkan wilayah Malaka, dan memang ketika itu belum dikenal dengan istilah Indonesia. Ya, apakah itu dimasuk awal mula penjajahan? Saya rasa itu juga belum bisa dikatakan Indonesia itu dijajah oleh bangsa Portugis karena memang hanya wilayah Malaka saja. Kemudian untuk wilayah Belandanya itu baru datang sekitar hampir 1 abad kemudian, tepatnya 1596 ketika Cornelis de Houtman itu datang ke wilayah Banten. Nah, sebenarnya bangsa Belanda yang datang ke Indonesia itu tidak semuanya berperilaku buruk, tidak semuanya berperilaku jelek. Namun khusus untuk orang ini, Cornelis de Houtman ini, bisa saya simpulkan bahwa dia itu orang yang paling menjengkelkan dan nyebelin. Ya. Jadi ketika dia datang ke Banten, ya, ada di daerah Banten tersebut. Hanya seakan-akan karena dia enggak prajurit-prajurit itu dibunuh, namun Cornelis de Houtman itu dibiarkan hidup, tapi dengan syarat tertentu. Jadi dia tidak boleh datang lagi ke Banten. Sehingga setelah di dalam buku pelajaran siswa ya, Cornelis de Houtman ini seakan-akan disambut baik karena persahabatan, karena perdagangan. Dia berkontra sekali dengan fakta dari kesejarahan secara keilmuannya. Akhir dari Cornelis de Houtman ketika dia datang lagi ke wilayah Nusantara, ketika itu di sini Gemala Hayati merupakan tokoh yang sangat terkenal sekali bagi saudara-saudara kita yang ada di Aceh ya. Kembali lagi si Cornelis de Houtman itu sangat arogan sekali, sangat polontong hingga merasa tidak hingga Gemala Hayati ini merasa tidak sopan perilakunya terhadap Sultan Aceh ketika itu ya, hingga Malahayati seorang perempuan Laksamana ya, jenderal angkatan lautnya
Kesultanan Aceh menantang duel. Jadi sebenarnya di sini Belanda belum, ini masa VOC ya. Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia, Belanda itu sebenarnya nggak punya modal untuk menguasai wilayah Indonesia. Jadi sehingga Belanda membentuk sebuah kongsi dagang dan dilepaskan kepada swasta. Ya, diberikan kepada swasta untuk melakukan membentuk sebuah kongsi dagang, dan VOC ini berdirilah dari para pengusaha dari orang-orang Belanda tersebut ya. Dan VOC karena memang ini dia merupakan sebuah kongsi dagang, jadi ada didilan ya pemerintahan negara Belanda ketika itu, yang sebenarnya Belanda ketika pada abad ke-17 itu merupakan negara yang pecundang. Kenapa dia anggap pecundang? Karena dia juga dia nggak punya modal, dan yang terutama pada abad ke-17 itu sebenarnya Belanda sedang dijajah oleh Spanyol ya. Kemudian pada abad selanjutnya juga pada abad ke-18 Belanda sedang dijajah oleh Perancis. Kemudian pada abad masa-masa akhir ya, Belanda juga sebenarnya sedang dijajah oleh masa akhir itu masa sekitar abad 1942-an dan 1939 gitu ya. Belanda itu sedang dijajah oleh Jerman. Jadi sebenarnya nggak enak kalau kita disebut 350 tahun dijajah oleh Belanda. Sebenarnya Belanda sendiri adalah negara yang pecundang gitu. Nggak enak sekali kalau kita disebut negara Indonesia dijajah oleh Belanda, yang sebenarnya mereka adalah negara pecundang ya. Nah, tahun 1602 tepat pada tanggal akhir tahun, bulan akhir, dan ini apakah VOC dikatakan yang berhasil? Pertama, tahun 1633 berhasil melakukan Kesultanan Banten, yaitu Sultan Agung Tirtayasa. Kemudian kan Sultan Hasanuddin dengan perjanjian Bongayanya ya. Ya, ini saya sengaja dikasih tanda kutip. Nah, apakah benar menjajah atau enggak gitu ya? Silakan nanti diinterpretasikan. Kemudian tahun 1775 terlibat skandal pemisah tiga wilayah ini, merupakan wilayah yang mengundang VOC supaya yuk sama-sama kita bekerja sama mengguningkan pemerintahan Sultan Agung supaya membuat pemerintahan yang berkegiatan perekonomian. Kemudian di Makassar akhir perjanjian Bongaya yang berkuasa tetap orang-orang pribumi ya. Makassar itu Sultan Hasanuddin tidak pernah menang ya, melontarkan menghancurkan kapal-kapal laut milik VOC gitu. Sehingga VOC ini memiliki siasat. Mohon maaf di sini ya, merupakan salah satu tokoh pahlawan, dianggap tokoh pahlawan orang Makassar juga, yaitu Arum Palaka ya. VOC bekerjasama dengan Arum Palaka dan bisa menggulingkan Hasanuddin. Tapi yang berkuasa nanti di Makassar siapa? Arum Palaka ya. Hanya memang secara ekonomi VOC memiliki kewenangan tertentu ya. Kemudian di Yogyakarta pun sekalipun demikian, yang berkuasa tetap Mataram walaupun Mataram sudah terpecah gitu ya. Memang secara perekonomian VOC punya kewenangan Perancis tergulingkan, memunculkan suatu kekuasaan baru, namun nanti memunculkan Napoleon Bonaparte balik menyerang negara-negara di Eropa, salah satunya itu Belanda, dan pada akhirnya Belanda menjadi jajahan Perancis. Jadi karena kalau kita dijajah oleh Belanda, tapi Belanda sendiri adalah negara yang pecundang, negara yang dijajah oleh Perancis ya. Hanya dia merupakan simpatisan dari revolusi Perancis. Napoleon Bonaparte yang menguasai wilayah Belanda ketika itu ya. Nah, Denmark apakah menguasai Indonesia, menjajah Indonesia ketika itu? Nah, perlu kita perhatikan, Denmark di sini punya tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa, intinya itu ya. Dan Pulau Jawa ketika itu pun tidak semuanya Pulau Jawa dikuasai, ada Kesultanan Mataram ya. Dan Denmark di sini punya tugasnya negara Eropa pada abad ke-19 tersebut, dan Postweg ya. Kemudian membangun Bandung, sudah bertugas untuk mempertahankan benteng-benteng bekasnya, dan memang sudah terbukti 1811 ini datanglah Inggris yang hingga akhirnya berhasil mengalahkan. Ada masuk awal abad ke-19 ini terjadi kekalahan kekuasaan Denmark ke masa Inggris, atau dengan negara-negara sekutu yang melawan Perancis ketika itu. Salah satu keputusan dalam perjanjian sebelumnya
yaitu Belanda. Jadi sehingga tahun 1816 ya Inggris ini menyerah, baru memikirkan, oh ini toh wilayah jajahan saya, ini toh wilayah kekuasaan saya. Kalau begitu saya akan klaim ini adalah wilayah Belanda, penguasa pribumi. Jadi ketika dari tahun 1816 ini mulai masa penguasaan Belanda, tapi belum bisa diartikan sebagai masa penjajahan, awal penjajahan. Ya, karena banyak perlawanan masyarakat pribumi, masyarakat orang-orang Nusantara gitu, khususnya di Pulau Jawa mulai terjadinya ada perlawanan Pangeran Diponegoro yang kemudian dikenal sebagai Perang Jawa. Nah, kapan terjadinya? Kalau menurut ini plesetannya Ba'da Maghrib sebelum Isya. Maksudnya apa? 1825 sampai 1830 ya. Kemudian selain di Jawa ada perlawanan lagi karena ada klaim kan dari Belanda, mulai dari perlawanan yang beriringan dengan Pangeran Diponegoro itu ada perlawanan Perang Padri ya, perlawanan dari Imam Bonjol, kemudian Antasari di Kalimantan, kemudian ada Sisingamaraja di Sulawesi, kemudian di Bali 1904 ya, menaklukkan Bali 1904, kemudian menaklukkan daerah Aceh. Secara de facto Aceh itu memang ditaklukkan, tapi secara de jure masyarakatnya masih banyak melakukan perlawanan. Baru bisa terkuasai itu 1907. Dan khusus untuk Pulau Jawa itu tahun 1830 ya baru bisa dikuasai oleh Belanda. Dan dari perlawanan itu baru seluruhnya bisa dikuasai oleh Belanda itu tahun 1907 minus Papua. Jadi Papua itu diklaim oleh Belanda, ya, tapi Belanda tidak bisa menguasai Papua secara seutuhnya. Karena untuk menyentuh masyarakat, untuk menyentuh iklim Papua ketika abad itu sungguh luar biasa ekstrim sekali. Karena kan terkenal masih ada budaya kanibalnya. Jadi sebenarnya kanibalisme di Kalimantan juga ada, tapi Papua ini lebih ekstrim sehingga hanya pengklaiman dimulai tahun 1907 Sulawesi ya. Dan kemudian diresmikan menjadi suatu pemerintahan tersendiri yang kita kenal sebagai pemerintah Pax Nederlandica. Pax Nederlandica itu semacam ibaratnya itu ini ya, memproklamasikan pemerintahan Nederland, tanah Belanda di wilayah Hindia Belanda tahun 1907. Jadi 1907 sampai 1942. Kalau itu versi Indonesia selama 35 bulan. Kenapa sampai 49? Nah, nanti akan kita bahas mungkin di sesi selanjutnya ya, karena mengingat waktu juga. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya hanya mengajak untuk berdiskusi ya tentang penjajahan Belanda di wilayah Indonesia. Jadi sebenarnya nggak etis sekali kalau kita disebutnya Belanda sendiri adalah negara yang terjajah gitu. Menjajah itu tahun 1907. Jadi dalam Pax Nederlandica itu dihadirinya dan secara hoaxnya, nah, tadi yang saya sampaikan di 350 tahun itu adalah hoax menurut saya, dan yang benarnya ada 35 tahun untuk versi Indonesia. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Rudi dan Bu Yuni, mangga. Terima kasih Pak Nirwan. Kedengaran Pak Nirwan? Kedengaran Pak. Oh ya. Terima kasih Pak Nirwan. Aku nge-lag. Fakta bohong ya, atau hoax gitu ya Pak Nirwan ya. Halo? Iya Pak. Ya.
Pak. berupa fakta bohong karena sebelum tahun 1900-an bahwa Belanda itu sendiri pun sebagai bangsa yang terjajah di antara bangsa-bangsa oleh sesama bangsa Eropa ya. Ya, kalau saya pribadi nggak enak lah disebut. Dan secara ini mungkin baru tahun 1977 bangsa Indonesia mulai secara penuh mungkin ya sama Belanda sampai tahun 1942, jadi kurang lebih sekitar 35 tahunan, dan versi Belanda ada sampai tahun 1949 ya. Jadi 35 tahun dengan 350 tahun itu menurut saya 10 kali lipat ya. 10 dikembangkan 10 kali lipat. Luar biasa itu ya. Padahal dari sejarah yang kita ketahui bahwa Belanda datang ke Indonesia kan dalam misi dagang ya, VOC kan, dalam misi dagang bersama Portugis gitu kan ya, sama Spanyol gitu kan, mungkin dari Turki juga ada kan, menurut literatur yang saya baca. Mangga Bapak Ibu, peserta Pikon di room ini silakan apabila ada yang bertanya. Ini ada tanggapannya Pak Nirwan. Materinya keren Pak Nirwan. Alhamdulillah, hatur nuhun. nuhun. Mengapa ada hoax sejarah seperti ini? Kebohongan publik terjadi, apakah maksud politik di balik itu? Monggo Pak Ridwan bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bu Yuli ya. Dari Ibu Yuliati, ya. dari instruktur kita. Mengapa ada hoax sejarah seperti ini? Kebohongan publik terjadi. Apakah maksud politik di balik itu? Ya, menarik sekali. Jadi Indonesia itu sebenarnya negara yang penuh dengan hoax dalam kesejarahannya. Iya. Tapi jangan khawatir, kan tadi di awal saya sebutkan bukan hanya Indonesia, bisa diartikan juga seluruh negara di dunia itu membutuhkan hoax demi eksistensinya. Nah, kalau untuk hoax ini yang kita bahas sekarang ini termasuk hoax yang ringan, karena sebenarnya hoax ini hoax yang dibuat yang mungkin secara tidak sengaja, yang mana angka 350 tahun itu kan bermula dari orator zaman dulu ya, orator zaman penjajahan. Salah satunya itu adalah Bung Karno, Insinyur Soekarno, yang yang berorasi yang menyatakan 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Dari kata itu menjadi angka yang final buat kita ketika pemerintahan kita sudah mapan, dijadikan suatu bahan kurikulum, bahan ajar dalam buku-buku pembelajaran. Jadi angka yang final 350 tahun ini dalam buku-buku pelajaran itu. Nah, memang secara tujuan itu untuk melecut semangat nasionalisme. Tapi ketika masa sekarang, menurut saya pribadi ya, ketika negara Indonesia sudah mulai mapan dan sudah mulai kuat semangat nasionalismenya, saya rasa berita-berita hoax di sini sudah tidak perlu sekali untuk disampaikan lagi kepada masyarakat Indonesia. Dan bagi masyarakat Indonesia sendiri, kita juga harus menjadi masyarakat yang literat ya, menjadi smart people biar tidak termakan hoax juga. Kemudian untuk hoax secara ada kepentingan politik, itu pasti ada, setiap negara ada kepentingan politiknya. Saya jamin berita itu kita bisa bedakan antara hoax mana yang bukan, itu akan sangat sulit. Kecuali ketika si penguasa tersebut sudah tergulingkan, sudah masanya berakhir, baru bisa terbongkar, bisa kita kuak informasinya, bisa kita cari informasi kebenaran faktanya. Seperti contoh ambillah tentang ya. Tapi setelah di abad sekarang ya, masa-masa tahun sekarang setelah Orde Baru itu lengser, ilmuwan sejarah menemukan fakta-fakta lain dari transkrip kesejarahan, dari informasi kesejarahan yang lainnya, ternyata bukan PKI pelakunya. Ada yang menyebutkan yang menyebutkan Soekarno, ada yang menyebutkan Soeharto, ada yang menyebutkan FBI, ada yang menyebutkan CIA. Banyak pelakunya yang menurut
para sejarawan ini mengungkap peristiwanya. Ya, sangat dibutuhkan sekali bagi negara, bahkan secara individu manusia pun juga sangat perlu untuk hoax. Contoh sederhana gini lah, seorang wanita dengan laki-laki ya dalam berhubungan atau menjalin hubungan kasih, pasti selalu wanita itu mendapatkan pujian dalam arti apa ya, gombalan-gombalan. Dan dari awal kata gombalan itu kan sebenarnya hoax. Kamu bagaikan bidadari dari mana, dari surga, dari itu kan hoax. Butuh yang namanya hoax demi eksistensi secara individu, kepentingan lain juga. Misalkan contoh tentang sekarang yang beredar tentang corona ya, berita informasi corona itu kan sekarang mencapai 6.000. Harus kita secara literat ya. Itu Pak Dudi, halo Bu Yuni. Oh, Pak Dudinya terlempar kayaknya. Enggak. Lagi pertanyaan dari Pak Ridwan. Oh, Pak Ridwan. Kita ya. Bagaimana? Mangga Pak Ridwan. Agar tidak mudah informasi sejarah itu secara heuristik. Ya, dia ada metodologi kajian keilmuan kesejarahan supaya apakah peristiwa sejarah itu sesuai fakta. Sumbernya itu apakah sumbernya bisa dipercaya atau enggak. Dia ada sumber-sumber pembanding. Misalkan kita ingin meneliti tentang wabah corona misalkan yang beredar sekarang ya, biar mudah mengenai. Setelah sumber-sumber didapatkan, kita harus diverifikasi. Verifikasi itu apakah sumbernya dapat dipercaya ya, bisa secara internal itu bingkisannya itu orangnya apa corona tahun 2020, tapi yang kita temukan tahun heuristik verifikasi kemudian. Nah, disinilah interpretasi dalam kajian sejarah itu atau dalam makanya sejarah itu selalu disebut ilmu yang objektif namun subjektif ya, karena ketika seseorang ini si A menginterpretasikannya berbeda dengan si B, karena seperti itu terjadinya. Entah itu layak sebagai ilmu dengan faktanya, itu bisa saja dikatakan sebagai kajian ilmu atau informasi. Banyak di media sosial, jadi secara langsung kita harus cek. Artinya ketika kita sudah berpihak pada salah satu pihak itu hoax gitu. Jadi jangan sampai ada unsur keberpihakan. Jadi sebisa mungkin dari Pak, info hoax ini baru sekarang ada. Kenapa tidak dari dahulu? Kenapa tidak dihokan tentang sejarah penjajahan Indonesia yang 350 tahun ini sudah ada dari awal abad 2000-an ya, bahkan informasi dari berita penjajahan oleh Belanda di Indonesia bukan masa itu. Jadi sebenarnya sudah lama terjadinya, hanya karena memang kalau di sejarah itu kan ada, kalau bisa kita artikan itu secara orang pribadi Indonesia, oh iya Indonesia udah dijajah oleh Belanda dan Belanda itu, apakah demikian? Kan beda. Tapi istilah duit itu sampai sekarang kita gunakan ya, misalkan berapa duit lo alokasi yang lo punya gitu kan, misalnya seperti itu. Sebenarnya duit itu sudah nama mata uang VOC gitu ya. Nah, kembali ke tadi, ya menurut orang-orang Belanda, orang Indonesia itu sudah ditata, diatur, dianggap orang-orang bodoh, melawan, ngeberontak. Nah, sih sebenarnya kalau versi Belanda, versi Indonesia. Tapi kalau kita masih berpihak, ya itu akan sangat sulit sekali kita menentukan apakah berita informasi ini hoax atau fakta. Jadi sebisa mungkin kita harus netral. Pak Dirwan, ya, biasa sekali ya pemaparan tentang waktu. Nyimak ya. Tinggal kita membuka literatur lain ya. Unit Pak Dirwan, kita tutup saja. Iya, terima kasih. Pikon kita.
Ya, terima kasih kepada Pak Nirwan Setia Darmadi SPD MPD sebagai presenter materi pada kesempatan ini luar biasa, dan Ibu Yuni Material Lestari SPD sebagai host, dan saya sinyalnya ngedrop Pak Nirwan. Tapi walaupun demikian, akan kembali kepada Ibu host, Bu Yuni, silakan Ibu Yuni. Ya, Ibu Yuni. Waktu saja. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga Pak Ibu Bapak Instruktur Pak Nirwan, Ibu Yuliati, Pak Ridwan, serta Bapak Ibu tamu ya di room kita. Terima kasih atas keikutsertaannya Bapak ya, Ibu. partisipasinya ya. Ya. Dari Bu Yuli. Pak Dudi, saya komentar. Pak Dudi, boleh komen? Boleh komen sedikit aja ya? Yes. Ini tentang player. Player itu background yang warna merah memang sesuai dengan materi ya tentang sejarah. Cuma kalau dilihat dari foto yang disimpan di situ, baik foto Pak Nirwan maupun foto Bu Yuni itu kan backgroundnya merah, jadi begitu ini ya, begitu merah merona ya, merah terus. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas itu player di atasnya itu saya nggak untuk penampilan good, Pak Nirwan dengan membara. Moderator mohon cek waktu aja, itu aja, terima kasih. Mungkin dari Pak Ridwan ada Pak Ridwan. Bu Yuni sukses ya Bu Yuni. Pak Ridwan, yang monggo Pak Ridwan. yang pertama ya saya ya sama-sama izinnya tipe Terima kasih. Orang-orang lain. Orang-orang lain. Jantan kopi itu di Oh gitu ya, jantan uih deui Bu Yuni. Tadi pas nyari. Makanya. Ya, Suara tanah ada iya backsound. Abdi Pak Nirwan. Nu Bu Yuni asa iya. Orang ada alitnya. Mohon. Wah. Bu Yuni, kanggo enjing berarti abdi heula nya ti payun sesi 5. Waan. Mohon namanya teh hujan ageng jantan pengaruh karena wifi. Sedangkan dia nanti WD seperti itu. Jangan ya sesaha connect-nya, Pak. Mohon jangan bojo. Akunna jantan akun pun bojo, jantan terbiasa akun abdi bingung. Oh, no. Eta playerna hurung teuing implementasikan semangat Pak Nirwan ke dalam player gitu. Mungkin begitulah gitu menurut kita gitu. Iyalah, good lah pokoknya. Dupi rekaman kusa Pak Nirwan. Ku abdi Siap. Upami anu kamari bisa laporkeun.